Cuman mungkin kalau saya boleh bilang salah satunya harus ada bakat untuk telinganya. Telinganya mahal seorang sound engineer atau audio engineer itu. Aduh, saya nggak ngerti telinga mahal itu seperti apa. Tapi kalau di audio itu ada istilahnya golden ear. Golden ear. Nah, itu bisa mendengar frekuensi dari suara secara utuh. Oh, oke. Dan kita bisa tahu mana source audio yang bagus, mana yang enggak, mana yang hasil outputnya bagus, mana yang enggak. Nah, itu bakat juga. Halo, Entok, ketemu lagi di konten kita ya, Entok yang selalu membicarakan tentang manajemen sumber daya manusia, tentang karir dan tentang profesi ya Bu Novi ya. Iya. Dan kita lagi menikmati angin sepoi-sepoi di swimming pool. Iya, di swimming pool Praxis Apartemen di Surabaya. Betul, di salah satu lantai tertentu lah, di lantai 6 kalau nggak salah ini ya. Lantai 6, terus kita menikmati pemandangan City kota view, ya. dan Kalimas. Kalimas, Sungai Kalimas. Dan asik ada pasar tradisional juga ya di Iya, sebelahnya. ada pasar tradisional. Oke. Dan kali ini kita akan ngobrolin salah satu profesi yang bagi saya juga cukup menarik dan mungkin belum pernah kita bahas ya Bu Novi ya. Belum pernah? Dan mungkin juga banyak sekali yang belum pernah ngeh terkait dengan profesi ini. Saya juga nggak ngeh. Nah kan, nggak ngeh kan. Yaitu sound engineer atau sebenarnya sih yang benar katanya adalah audio engineer. Tapi orang-orang lebih mengenal sebagai sound engineer. Iya, Dan iya. bersama kita sekarang adalah Arius Catur Wibowo. atau kerennya adalah Arius Wu. Yus, apa kabar Yus? Sehat, Sehat ya. Sehat. Nah, ini dia salah satu sound engineer atau audio engineer yang di percaturan apa ya event di Surabaya banyak dikenal. Anu ya, kelihatan banget profesi-profesi zaman Dari sekarang ya. profilnya kan kelihatan. Profilnya lihat. Orangnya seperti Potongan apa. rambutnya, warnanya, Besok-besok tak gituin ya. stylenya gitu ya. Jadi kita menyesuaikan juga nih. Style anak event, Bu. Iya, Anak iya, iya. event itu hitam-hitam biar nggak kelihatan kan karena biasa di FOH ya. Iya. Biasa nggak kelihatan. Biasa nggak kelihatan gitu. Kalau di depan panggung talentnya ntar kan. Iya. Oke Yus, sebagai seorang sound engineer atau sebagai seorang audio engineer yang dikerjain itu apa sih Yus? Yang dikerjain sebetulnya banyak. Nah, kalau mungkin kita bahas dari penjurusannya ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong soal audio engineer, secara garis besar itu dibagi dua, studio engineer sama live engineer. Oke. Nah, ini masih dibagi lagi, Pak Nurdin. Jadi yang studio engineer ini ada recording engineer, mixing engineer, mastering engineer. Oh, oke. Walaupun Itu yang studio ya. ya, walaupun pada prakteknya sih biasanya dikerjain sama satu orang. Ya, Oke, studio ya. dalam arti misalnya mau rekaman nyanyi, Betul. rekaman jingle, Ya, atau rekaman voice nyanyi, over. voice over, betul. Nah, Betul. yang pasti ada take vokal di studio lah ya. Betul. Oke, oke. Betul. Nah, untuk yang live engineer ini ada live mixing engineer, sama satunya lagi audio system Audio system. system engineer. Iya, iya, bahasanya. iya, Itu yang biasa di FOH itu ya. Betul. FOH itu apa? Front of house. Apa Jadi itu? Jelasin. FOH itu adalah tempat kontrol untuk mixing engineer atau lighting designer ketika event berlangsung, kita kan kerja nih langsung. Iya. Nah, itu tempatnya namanya FOH. Oh, yang di belakang itu yang ada macam-macam. Betul. Jadi di depan itu kan panggung. Oh, iya, iya, tahu, Terus di tahu. Pernah apa lihat. opposite dari Iya, iya, sisi iya. panggung itu adalah FOH itu. Dan biasanya FOH ini
kalau kita mau dapat hasil yang maksimal, yang bagus, FOH ini harus di tengah-tengah. Ya. Nah, kadang mungkin kalau acara tertentu FOH nggak bisa di tengah, kadang di samping. Di samping acara kecil-kecil lah ya. Betul. Karena Nah, roomnya itu nggak gede. hasilnya nggak mungkin maksimal. Ya. Tapi kalau FOH di tengah kayak konser Betul. gitu pasti lebih wow. Ya. Dan dikomandani oleh show director ya biasanya seperti itu. Betul. Oke. Nah, terus untuk menjalani profesi itu kayak Arius ini dulu backgroundnya apa ya? Background Pendidikan. Atau harus Pendidikannya punya apa? Linear nggak atau melakukan suatu penyimpangan gitu. Karena banyak nih narsum sebelumnya melakukan penyimpangan nih. penyimpangannya lumayan jauh. Oh, jauh. Saya dulu kuliahnya psikologi. Oh, gitu. Iya, terus kaget. Ayo, terusin. Iya. Jadi dulu lulus S1 di Ubaya psikologi. Oh, Bu Novi. gitu. Terus Ya. mencelatnya kenapa? Karena Nggak suka psikologi. bukan juga sih. Jadi dari waktu mungkin dari SMP itu memang udah ikut Suka musik. band, suka musik gitu. Terus Oke. dulu masih ngalami zamannya belum digital kayak Ya, sekarang ya. Jadi masih analog ya. tapi bukan yang analog lama banget. Oh, jadi masih yang Ya, sudah transisi lah. transisi lah ya. Iya. Oke. Cuman masih ngalami kayak dulu cetak CD. Oh, Dari iya. tahun 2000-an ya. Ya, tahun 2000 awal. Ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya supaya linear, seandainya linear supaya kemudian kayak sekolahnya, kuliahnya sudah sesuai terus berprofesi seperti ini, itu sebaiknya dari apa backgroundnya? Kalau backgroundnya sih sebetulnya nggak ada tuntutan Nggak ada, harus dari jurusan apa ya. Cuman mungkin kalau saya boleh bilang salah satunya harus ada bakat untuk telinganya. Telinganya mahal seorang sound engineer atau audio engineer itu. Aduh, saya nggak ngerti telinga mahal itu seperti apa. Jadi kalau Dengar ya, ini ada telinga mahal. Karena kalau cek sound itu ya, seorang audio engineer itu telinganya harus peka gitu. betul. Kalau di musik atau Iya. sebagai seorang pemain musik itu Iya. ada istilahnya perfect pitch. Oke, Perfect ya. pitch itu jadi kita main notasi seumpama di piano, Ya. chordnya terserah, Ah, yang denger ini bisa langsung tebak ini notnya apa. Oke. Itu perfect pitch. Oke. Tapi kalau di audio itu ada istilahnya golden ear. Golden ear. Nah, itu bisa mendengar frekuensi dari suara secara utuh. Oh, oke. Dan kita bisa tahu mana source audio yang bagus, mana yang enggak, mana yang hasil outputnya bagus, mana yang enggak. Nah, itu bakat juga. Oh, oke. Tapi bisa diasah ya? Bisa diasah, tapi saya pernah nemu kasus, jadi sebetulnya dia ini sudah lama di dunia audio, tapi pendengarannya atau hearingnya dia masih belum. Oh. Maksudnya gimana? Golden Age. Nggak Golden dapet. ear. Oh, ears. Golden Age. ear. Golden ear. Jadi nggak boleh telinganya budek. Oh ya jelas lah, denger aja nggak bisa. Terus telinganya tuh harus peka terhadap kualitas suatu sound. Terus Betul. ini di ruangan apa, luasan berapa dan sebagainya. Oh gitu ya? Iya. Betul. Terus Oh, kemudian iya, juga iya. terkait dengan apa istilahnya Material dari ruangan, material dari ruangan itu juga dekorasinya, dilihat. suhu udara di ruangan, Oh. Dan itu harus oke, dihitung oke, ya? oke. dihitung. Jadi kalau kita bicara live, acara live, Live concert misalnya Ya, atau live show. ya live mixing itu tugasnya ya mixing band Ya. atau performer yang ada di depan. Untuk melakukan pengukuran itu tugasnya sistem engineer. No. Jadi sebelum acara, jauh-jauh sebelum acara, ketika masih proses setup, Atau survei lokasi dulu ya. ya itu sistem engineer yang kerja. Oh, untuk mendeteksi apa? Untuk mengetahui. Satu, kita ngukur Luasan luas ruangan, sama tinggi ceiling ya. tinggi ceiling, Oh. terus nanti kita buat desain
desain dari speaker ini harus ditaruh di mana, sudutnya berapa, Oh, sampai segitu juga ya? ya jumlahnya berapa, terus Ya. subwoofer ini posisinya Di mana? bisa di mana, jumlahnya berapa, itu Oke. yang mengerjakan sistem engineer. Oh, jadi nggak boleh ya kalau misalnya ada konser atau segala macam gitu, terus tiba-tiba ini taruh sini gitu, bukan hanya seperti itu ya? Kalau kita bicara secara keilmuannya harusnya memang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi semua harusnya ada ukurannya Iya. supaya hasilnya memang lebih bagus. Jadi nggak Oke, sekedar oke. keras tapi juga nyaman di telinga ya Yus ya. Betul. Karena Iya. kan istilahnya audiens yang di depan sama belakang itu kan beda jaraknya kan. Betul. Dan itu Betul. agar ada yang di depan, audiens yang di depan sama belakang sama-sama menerima dengan enaknya kan. Betul. Nah, Oh. ini juga jadi Kan PR tersendiri itu. betul. Jadi PR tersendiri. Iya, karena di Jadi- depan misalnya kebanteran, keberebeken gitu Yang ya. belakang nggak denger. Dan belakang nggak denger gitu ya. Betul. Nah, Oh. ini juga nanti hubungannya sama penjualan tiket kalau kita bicara konser. Oh iya, Oh, festival oke. sampai Karena kan VVIP. kalau kita pernah beli tiket konser, Heeh. kan pasti ada pilihan festival Iya. atau VIP. Iya, Sekarang Nah, kan diamond lah ya. betul. Ini kadang sebagai sistem engineer kita harus tahu juga Oh iya. VIP-nya di mana, yang mau dikejar dari konser ini apa. Oke. Misal- Oke. Yang mau dikejar adalah pengalaman denger soundnya yang bagus. Heeh. Heeh. Sedangkan VIP-nya itu posisinya ada di depan. Di depan, tapi Iya. nggak mesti di depan kan? Betul. Nah, kita harus koordinasi sama pihak event organizer sih biasanya atau show director. Kita mau kejarnya ke arah mana? Karena sometimes ada yang VIP di depan karena kita mau deket sama artisnya. Iya. Kita mau lihat artis dari Tapi dekat. ada di tengah karena di depan buat festival. Betul. Iya. Wah, Jadi ternyata pertimbangannya banyak. pertimbangannya banyak, betul. Jan. Berarti fisikanya harus kuat ngitung. Itu kan berkaitan dengan ilmu fisika kan sebenarnya. Betul. kan? Iya, betul. betul. Ya tapi kan nggak pakai rumus-rumus gitu ya, tapi sudah atau sebenarnya Sebetulnya pakai rumus, ada tapi rumus. karena sekarang kan sudah pakai software semua, Oh, oke. jadi ya Jadi lebih- bisa dideteksi gitu ya, ya, lebih- tinggal masukkan. lebih gampang. Betul, Oke. betul. Iya. Nah, tadi kan gini nggak ada sekolah khususnya gitu ya, terus bakat. Nah, atau kalau misalnya ini ada kayak kursusnya, courses-nya seperti Nah, ini atau gimana kalau- kalau mau mendalami gitu loh, supaya bisa kalau ternyata ini tadi mungkin ke depan konser akan makin banyak lagi gitu ya. Mungkin dan meskipun Setelah dalam pandemi setelah berakhir lah ya. nanti Harapannya. atau dalam bentuk yang lain atau bentuk yang lain ya. Saya tadi curhat-curhatan, event kapan ya? Ada lagi. Nah, itu kira-kira mesti gimana ini kalau ada yang tertarik, wah kok asik gitu ya pekerjaan ini. Asik. Sebetulnya untuk sekolah itu Khusus, sudah khusus. ada, Ada ya? Ada? tapi di Di luar? Jakarta. Oh, di Jakarta. Lebih dekatnya lagi di Bandung. Kalau yang di Jakarta itu bisa program S1 namanya SAE. Dia kurikulumnya ikut SAE yang internasional. SAE itu apa? Jadi SAE itu memang institusi untuk profesi audio Oh. atau oke. musik. Dia dari luar negeri. Ya, Oh, dari ya, luar. ya. Buka di Jakarta, jadi kurikulumnya dia ikut luar negeri. Internasional ya. Nah, ada juga di Bandung itu yang baru namanya Enter Audio House. Oh, oke. Enter Audio House ini juga diploma, sorry. Dia diploma, tapi diplomanya dapatnya dari luar negeri juga. Oke, ya. Sedangkan kalau di Surabaya sendiri untuk sekarang masih belum ada. Oke. Surabaya belum ada ya? Dulu Arya sempat kayak sekolah-sekolah gitu dulu nggak? Sempat dulu waktu itu di radio RRI. Oh, ada. ya? Jadi di radio RRI itu ada namanya Digital Music University, tapi sifatnya dia kursus, jadi Oh. jadi bukan diploma, Bukan diploma. jadi Ya, ya. singkat. Oke. Tapi ada pendidikannya ya. Oke, Betul. paling enggak basicnya ada, Iya. kemudian akhirnya terjun di situ. Berapa lama sekarang, Yus? Di persaunan, di peraudioan? 10 tahun ya, ada? Lebih? Nggak sampai, kalau 10 tahun masih Belum sampai. ya? Belum sampai. Ada berapa orang di kira-kira nih profesi seperti ini berapa banyak? Nah, kalau ngomongin berapa orang sebetulnya masih sedikit. Masih sedikit. Jadi kalau kita bicara lapangan kerjanya
sebetulnya masih sangat terbuka sekali ya, karena mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk kerja di sound engineer ini kan salah satu poin yang paling menjual adalah kita bisa ketemu artis. Oke. Itu yang suka ketemu artis. Ketemu artis lo ya. Ketemu, tapi bukan dekat dengan artis. Oh, belum tentu dekat dengan artis. Minimal bisa kerja bareng. Iya. Kerja bareng artis, keren loh. Nah, tapi memang artis ini pasti bawa sound engineer sendiri. Biasanya gitu. Betul. Nah, tapi karena jumlahnya yang memang nggak terlalu banyak. Jadi umumnya satu sound engineer ini bisa menangani beberapa artis. Karena memang kalau kita bicara lapangan kerjanya masih sedikit banget sih dilirik sama anak-anak sekarang mungkin ya. Karena sebelum artis performs kan mereka akan melakukan GR. Nah, betul. GR itu sound engineer-nya si artis itu yang akan bekerja. Betul. Sih. Bukan si artisnya yang bekerja, tapi si tinggal manggung dia. Kan banyak yang tidak tahu gitu kan, orang-orang yang tiba-tiba aja mereka datang ke konser menikmati, padahal sebelum itu prosesnya juga cukup panjang. Panjang banget. Oke, jadi sudah sedikit tergambar lah ya profesinya seperti apa. Karena saya nggak membayangkan ternyata di balik sebuah konser yang indah yang kita menikmatinya, itu ternyata ya ini tadi peran sound audio engineer ini sangat penting sih. Sangat penting. Bahkan ketika recording pun juga butuh seorang sound engineer kan. Dan kalau nggak salah, kalau misal gedung-gedung pun ketika membangun suatu gedung dia ada sound systemnya, itu kan kayak mall, hotel dan sebagainya. Kita kan biasanya kadang jalan-jalan ke mall kan mendengarkan musik kan. Nah itu juga agar nyaman di telinga, tidak berisik. Itu juga salah satunya ada kerjaan dari seorang audio engineer, bener nggak? Nah, itu kan juga harus ditata dengan benar kan, gimana titik sound-soundnya itu kan. Kalau feedback, dari kerjanya, ketika kita pasang di gedung itu sebetulnya jauh lebih gampang. Gitu ya. Karena posisinya sudah pasti di sana. Tidak berubah ya. Tidak berubah. Jadi kita cuma melakukan sekali pengukuran, kita sekali setting, terus udah tinggal jalan. Iya, tapi itu kan part of job dari seorang audio engineer juga ya. Betul. Nah, yang lebih banyak tantangan itu justru ketika konser yang tempatnya macam-macam. Entah di lapangan ya kadang. Betul. Kadang di lapangan, kadang memang di gedung yang nggak mendukung. Itu PR. Kerja keras. Kadang di gedung yang secara akustiknya banyak bocornya istilahnya. Betul. Atau mungkin banyak refleksi ya. Pantulan suara. Nah itu kan juga tantangan tersendiri bagi seorang yang seperti Aryus ini kan. Dibanding misalnya gedung yang audionya atau itu tadi sudah cukup oke dan materialnya juga ada cukup bagus, sehingga peredamnya juga nggak perlu ditambah gitu kan. Iya, betul. Itu sih. Oke, bisa diceritakan nggak pengalaman yang seru gitu ya dari dan tantangan yang paling dialami. Jadi yang seru yang kemudian bikin happy, bikin nata sound yang oke gitu kan di salah satu event misalnya. Mungkin waktu Mata Najwa on stage ya. Di mana? Waktu itu di Kediri. Di Kediri. Karena kalau Mata Najwa itu biasanya take-nya itu di hari Sabtu. Jadi dia acaranya off air, taping, tapi tetap ada penonton masuk. Acaranya di hari Sabtu, setup-nya 1 minggu. Nah itu ya, dalam satu acara itu persiapannya bisa 1 minggu loh ya. Jangan salah dikira jangan hamin 1. Jadi ya, bagi para orang yang mau bikin event, Pak acara kapan? 5 hari lagi. Atau acara kapan? 3 hari lagi ya. Dan karena untuk TV itu audio sangat penting. Juga. Terus Mata Najwa juga sangat concern sama audio. Beberapa kali Mata Najwa selalu juga pakai dari tempatku Lasika yang sekarang aku kerja di sana. Yang di Kediri itu menurutku yang paling susah. Kenapa susahnya? Karena biasanya dari jatah 1 minggu
Aku kan kerjaannya bisa sistem, bisa mixing untuk Ya. live. Ya. Tapi untuk acara besar aku biasanya di sistemnya. Oh. Nah, biasanya untuk acaranya Mata Najwa itu mungkin setup sistemnya cuma 1 hari. Oh. Yang di Kediri itu kebetulan gedungnya sangat-sangat tidak manusiawi. Tidak Kurang manusiawi memadai lah ya. kurang Betul. memadai. Tidak Jadi memadai. dia di gor. Oh. Dan gornya iya. itu betul-betul akustiknya. ya jadi cuman kayak semen gitu. Terus atapnya ini apa? Seng ya mungkin. Seng. Ya. Jadi suaranya benar-benar nggak karuan. Nggak karuan. Ya, ya, ya. Dan untuk tuning itu cuman untuk sistemnya aja 3 hari. Wah. Terus ngapain 3 hari itu apa yang diutek-utek itu? Apa bongkar atapnya gitu enggak dong? Bukan bongkar atap juga. Maksudnya mencari bentuk yang pasnya gitu. Iya, Settingnya gitu. jadi ketika kita melakukan pengukuran, kita kan mengukur panjang, luas, Ya. ceiling kan. Terus kita desain speakernya. Betul. Setelah speaker kepasang ini masih ada lagi yang namanya tuning. Hmm, Jadi tuning ini adalah bahasanya kurang lebih menyesuaikan gitu. menyesuaikan antara speaker Heeh. dengan akustik ruangan Ya, ya. supaya hasilnya itu bisa ngeblend jadi Ya. satu baik dan audiens bisa dengar dengan baik. Nggak mantul. Tapi karena ruangannya itu super nggak manusiawi, jadi kerjain untuk tuningnya itu 3 hari. 3 hari. Jadi istilahnya cek soundnya itu ya bolak-balik dilakukan. Itu belum cek sound. Itu belum cek sound. Itu belum cek sound. Hanya Oh. untuk menata aja. Betul. Betul. Oh. Jadi Fair banget ya. Jadi kita umpamakan hari pertama kita loading barang, Heeh. langsung aku kalkulasi, langsung Iya. aku desain, speaker kepasang nih. Ya, Hari kedua aku tuning nih. ya. Biasanya kalau gedungnya fine-fine aja atau benar-benar outdoor kayak gini, sehari kelar. Ya. Tapi karena nggak manusiawi itu tadi, Oh. hari ini, aduh ini gimana ya? Suaranya masih gak karu-karuan. Jadi Oke. akhirnya sampai hari kedua, ketiga, keempat itu baru kelar. Baru setelah itu bisa dicoba untuk cek sound. Jadi cek soundnya pada hari keempat ya. Cek soundnya pada hari Lima. kelima. Pada hari kelima. Oke. Kelima, 6, terus hari ketujuh acara. Cek soundnya 2 hari juga. Cek sound 2 hari. Wih, Wih. Karena timnya Trans 7 sama timnya Mata Najwa dari Jakarta. memang concern, lumayan Ya. concern ya sama Karena kan audio. audio ketika diterima sama penonton TV itu bisa beda ketika yang di gedung tersebut loh. Ya nggak? Betul. Mungkin Itu yang kalau kadang tidak hasil dipahamin. hasilnya ketika di TV mungkin bisa ditonton di YouTube-nya Mata Najwa on stage ya. Pasti masih ada sih Mata Najwa on Atau stage. narasi TV lah. Berdiri, Dia punya ya, narasi narasi TV. TV kalau nggak Si salah. Nana kan. Betul. Nah, karena memang benar-benar concern, jadi ya mereka benar-benar totalitas juga untuk video, untuk audionya. Ya untungnya dipahami ya, sehingga butuh waktu yang lama untuk Betul. setup itu Dan ya. dan memang harus paham karena kalau kita bicara acaranya Mata Najwa kan talk show. Iya, Iya, iya. Kalau langsung. audionya nggak tersampaikan dengan baik, baik. Iya, iya. penonton kan pasti ngomong apa. Kalau konser sih kadang masih oke lah ya. Ya. Kalau talk show kan harus diamatin kan gitu loh. Iya, iya. Jadi ini tadi menantang dan juga kemudian hasilnya memuaskan ya. Betul. Dan Betul. harus Oke. petang melek ya Yus ya. Kalau acara yang besar-besar gitu kadang memang jangan ngomong tidur deh. Memang Oh, harus gitu ya. petang melek. Tapi word maksudnya Ya. kalau kita memang kalau profesi audio engineer ini kan kalau aku bilang sih memang harus diawali dengan satu suka Passion musik ya. ya, kedua suka audio. Nah kalau kita udah punya dua itu, walaupun kerjanya berhari-hari sampai nggak Happy, ya. tidur, tapi ketika hasilnya bagus itu
happy-nya luar biasa. Satisfy gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, Nggak, tadi nggak bisa diomong lah happy-nya itu. pernah nggak ngalamin misalnya kita event 3 hari lagi atau 5 hari lagi? Sering, Sering ya? Sering ya. sering seperti itu. Jadi Sangat Jadi sering. itu tantangan big juga challenge ya. gitu loh. Big challenge, apalagi ya tadi itu misalnya gedungnya akustiknya ya Betul. begitu saja karena memang itu gedung tidak di apa desain untuk acara-acara Iya. konser atau apa. Betul, Kan betul. ada beberapa gedung seperti itu kan memang tidak persiapkan untuk konser atau acara musik dan sebagainya. Kebanyakan gor-gor kan seperti itu. Iya, betul. Nah, Ya sehingga karena besar, kapasitas Betul, besar betul. di kota-kota Dan- kecil gitu kan. kok kota kecil, kota besar aja. Kota besar aja masih. Oh gitu ya. Iya. Karena kan sometimes Kita nggak dari perlu sebut nama gedungnya ya. ya dari Jangan. sisinya yang punya acara pertimbangannya mungkin lebih ke aku mau nonjolin LED mungkin. Ya. Oh, Aku mau tonjolin mungkin lightingnya. Ya. iya, iya. Atau karena budget. Iya. Jadi pertimbangannya banyak. Tapi Banyak. umumnya kalau konser memang sound yang nomor satu sih Ya. umumnya. Iya, iya. Nah, kalau orang mau berkarir begini ini, dia harus apa? Misalnya apply ke perusahaan yang nama apa ya, jenis usahanya apa gitu. Supaya misalnya ada ini salah satu penonton yang kemudian waduh kayaknya aku nih punya hobi tadi itu passion untuk dengerin apa seneng ke suara, suka musik Ya, kayak musik gitu kan. Nah, terus kepingin dah setelah nonton kepingin berprofesi seperti ini. Ini kalau mau apply gimana caranya nih? Sebetulnya kalau mau apply sih satu mungkin bisa ke rental company untuk sound system company. Audio rental. oke. Ya, audio rental. Oke. Atau mungkin bisa juga dengan Ke studio. diawali dari studio dulu. Nah, studio musik ya. Uh, Atau walaupun studio rekaman ya. walaupun secara ilmu dasarnya sih sama, tapi ketika prakteknya pendekatan antara live sama studio itu Beda. beda. Lebih banyak tantangan, Di- ketidakpastiannya banyak yang di di, lapangan. live-nya. Heeh. Betul, ketidakpastian pressure-nya itu lebih tinggi di live. Di live. Tapi untuk kerjanya lamaan mana sebetulnya studio lebih lama. Oh gitu. Karena studio itu Proses mixing ya. proses mixing di studio itu kan lagu yang sudah di-record itu akan didengar berulang-ulang dan ini sama. Iya. Jadi orang kalau ada yang nggak bagus di hasilnya itu pasti akan notice. Heeh. Oke. Jadi kalau di studio itu kita benar-benar detail cari yang Yang jelek-jeleknya, miss di yang miss-nya di mana Untuk dijahit ya. untuk dijahit. Oke, oke, oke. Entah itu suara si penyanyi. Jadi kalau atau di studio satu lagu kalau kita bicara secara profesionalnya yang maksudnya hasilnya kita bicara standar industri, satu lagu itu 1-2 minggu mungkin ya Oh, oke. untuk mixingnya aja. Oke. That's why kenapa proses pembuatan album cukup lama. Lama. Iya, lama. Betul. Walaupun sekarang di dunia digital lebih cepat ya. Lebih cepat, Cepat. iya, Nah, iya. cuman tetap ini 1-2 minggu lah. Itu belum termasuk proses recording. Iya. Oke. Ada Jadi- juga sekarang rekamannya di mana ya kan. Betul. Terus mixingnya di Mixingnya mana. di mana? Kalau Jadi kadang yang sekarang lagi tren di Jakarta, recordnya di Jakarta, mixingnya di luar. mixingnya di luar negeri, Di Swedia ya. eh, masteringnya bisa di luar negeri atau balik lagi Balik ke lagi. Indonesia, macam-macam. Iya. Oke, buat Aryo sendiri sensasinya apa setelah bertahun-tahun menekuni profesi ini? Atau bisa sampai kapan sih profesi ini gitu? Sampai usia berapa gitu? Kan lagi muda nih cocok gitu ya, seneng musik gitu. Kira-kira betah sampai umur berapa sih gitu? Yang menarik sound engineer yang kita bicara the bestnya Indonesia itu justru yang sekarang udah tua-tua. Oh gitu ya? Iya. Oh oke. Masih banyak Masih sound banyak engineer yang kepala 5 itu ya. Iya, masih Oh, banyak. oke, Karena oke. memang ya kalau menurut aku sendiri sih satu kita memang passion ya. Kedua ketika kita ngerjain entah itu sistem atau itu mixing dan hasilnya itu
wow, penonton bisa tepuk tangan, atau kalau kita Iya. bicara konser penonton ikut nyanyi Nyanyi bareng, bareng. itu Oh, gitu ya? feelingnya itu Gitu kan tuh anu ya. Singelong. iya, Maksudnya, ketika sing maksudnya along tadi gitu tuh sensasinya ini kerja seperti ini tuh ketika Iya. kemudian oh gitu ya. sensasinya itu luar biasa. Ya, Maksudnya ya. yang terakhir aku Iya. alami sendiri ketika waktu almarhum Didi Kempot Heeh. masih hidup, Heeh. konser di Jatim Expo. Oke. Expo. Wih, itu penontonnya luar biasa ngeri. Semuanya semua. Iya, Mereka masanya nyanyi-nyanyi memang luar biasa semua. sih, almarhum Didi Kempot. Nangis semua. Dan itu feelingnya ketika kita di FOH, karena yang artis show di atas Iya. panggung, Heeh. tapi yang didengar sama penonton adalah hasil dari yang dikerjakan sama Iya, sound engineer. iya. Jadi sound engineer itu sebetulnya ya anggota band kesekian, Iya. karena kita jadi representasi Betul, Iya, betul. iya. untuk terhadap penonton. Belum lagi kan harus kerjasama juga dengan orang lighting dan sebagainya. Betul. Ketika lagu ini harus lighting seperti apa, part ini Betul. lighting seperti apa, atau tampilan LED-nya seperti apa. Betul. Oh, jadi harus ngerti ilmu yang tadi yang lainnya itu Dan juga itu show ya. director itu yang luar biasa untuk nge-blend-kan itu semua. Kapan-kapan udah show director deh. Iya. Loh, itu mumet tuh kerjanya show director ya. Betul, Yus, ya? betul, mumet. Mumet. Iya pastilah, ini satu kerjaan aja mumet kok. That's why itu kenapa event itu akhirnya biaya produksinya mahal Yus ya. Betul. Iya. Karena orang-orang dengan telinga mahal, mata mahal, feeling mahal, Iya, feeling kan iya, bermain iya, di situ. iya. Terus Iya. nata sistem dengan mahal itu juga yang harus dihargai kan. Belum lagi kalau misalnya ketemu talentnya atau artisnya ngeselin kan. Ya, itu kita Ayo ini ngomong jadi enggak gitu. ada quotes dari salah satu teman engineer-nya Anmes. Heeh. Dia pernah bilang dunia audio engineer itu unik, Heeh. berhadapan sama teknologi yang Ya, harus keren-keren update terus ya. yang orang-orang nggak tahu, Saya nggak tahu. Iya. tapi juga berhadapan sama egonya artis atau musisi yang kadang tinggi banget. Iya. Jadi kayak kita udah keren nih, katakanlah kita Iron Man nih, Eh. tapi ketemu orangnya ya ya tapi nggak apa-apa, maksudnya dinamika Iya. pekerjaannya. Udah capek meleang, si artisnya ngeselin, road manajernya ngeselin. Ya tapi untungnya selama ini Lihat ekspresinya. ketemu artis yang Kooperatif ya. ya Masih oke baik. lah ya. Oke. Ya kita kan memang dibayar untuk itulah ya, untuk menservis penonton dengan baik. Ya. Dan salah satu proses untuk menservis itu ya tadi kan, entah meleang, entah ya ketemu dengan yang ngeselin dan sebagainya, itu udah ya part of job lah ya. Selama hasilnya memang bagus, Bagus. Ya, yang itu kepuasan ngesel-ngeselin itu tersendiri lah ya. terlupakan. Iya. Terlupakan. Iya. Oke. Nah, tadi itu saya sempat nanya, kenapa ada batas usia itu? Karena tadi itu kan bayangan saya, orang makin tua bisa jadi kan Pendengaran pendengarannya menurun gitu loh. Memang pasti ngefek, Ya. Heeh. tapi profesi audio engineer ini sekolah aja nggak cukup. Oke. Ya, jam terbang ya. Iya, Jam terbang. Nah, Iya, Karena iya. dari jam terbang telinga kita itu bisa jadi lebih sakti kalau Daripada kita- bangku sekolah. ya, walaupun jadi serunya audio engineer ini kan banyak yang beranggapan oke kita kerjanya seni, Hmm. tapi nggak juga 100% seni karena di situ ada sainsnya, Iya tadi fisikanya. ada fisikanya. Jadi kalau kita benar-benar ngandalin feeling, Ya nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Apalagi adalah tempat baru ya, belum pernah kita ngadakan di situ. betul. Kalau tempat-tempat yang kita sering mengadakan di lokasi itu sih kita sudah cukup apal lah. Betul. Tinggal penyesuaian aja Yus ya gitu. Betul. Cuman ya baliknya ke kita harus ngimbangi itu dengan teori-teori sainsnya Iya. dan dilatih sih. Iya, iya, Betul. iya, iya. Makanya justru yang top-top itu sekarang yang udah
rambut putih semua. Ini hampir ini sudah mulai menguning ini habis ini. Nah putih. ini cita-citanya pengen top kayak senior makanya mau dikasih putih jadinya malah kuning. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Secara apa finansial menjanjikan nggak posisi profesi ini? Mungkin untuk di awal sih memang ya sama lah Ya ya. kalau di awal lah ya. kayak Tapi pekerjaan ketika lain. Bayi sudah bereksperience kan, Ketika jam terbang by sudah mulai experience, tinggi. jam terbang tinggi, telinga makin sakti ya, Makin ya sakti. makin Gitu ya. Ini saya baru dengar hari ini telinga sakti, sakti. telinga mahal ya. Dan ya mungkin sering-sering kali ya ke THT untuk check up telinga. Iya kan harus maintain ya. maintainnya sebetulnya cuman berhenti dari dengerin Apapun ya. apapun Oh gitu. maintainnya. Jadi Iya. ini sistem dari otaknya manusia sendiri. Kalau kita habis event terus atau di studio, telinga kita bisa capek, Harus gitu. rest telinga. bisa di restart. Restartnya oke. cuman dengan ya udah nggak usah dengerin apa-apa, jangan Oh, pakai gitu. headphone, Berapa lama jangan biasa dengerin gitu ya? speaker. Tergantung seberapa capek telinga kita. Ya. 1 hari mungkin bisa, kadang 2 hari. Kalau Nggak orang kerja kebanyakan pakai kaki terus jalan kan kemang-kemang dipijet ya. Ya. Kuping pokoknya Masa cukup dipijit? Diistirahatkan. diistirahatkan. Oke. Kalau ya tapi kalau bicara finansialnya sih Oke lah boleh ya. bicara nominal nggak sih? Boleh. Antara in Antara, between, iya, sekian, iya, sekian. iya. Kalau kita ngomong nggak usah yang top ya, nggak Ya. usah yang topnya Ya, di, yang di yang middle Indonesia, lah yang ya. middle. 1 kali event range-nya 2 sampai 3. Oh, 1 kali event. 1 kali event Oke. ya. 2 sampai 3. Nggak sampai Itu yang segini ya. middle. Yang middle. Tapi kalau bukan top tapi di atasnya middle bisa 5. Ya kan gitu. Oke. ya. Iya. Kalau yang top-topnya di Indonesia sekali event mungkin bisa pulang langsung beli Oke. Iya. sepeda Nggak, sepeda motor. motor baru. Oh iya. Dan motor baru. Tinggal kan ngalikan berapa eventnya kan Nah, gitu iya, kan. iya. Makanya tinggal eventnya berapa Bayangkan banyak. ya, dulu sebelum pandemik nih ya, setiap minggu ada event. Kadang bukan setiap minggu lah ya, seminggu bisa 2 kali. Ya nggak Yus ya? Nah, Biasanya sebelum pandemi seminggu bisa 4 nah kali. itu Iya, dia. itu. Nah, kalikan Iya, aja. iya, gitu makanya. loh. Jadi Sekarang katakanlah 1 tadi- bulan sekali udah katakanlah ya tadi 3 juta lah yang middle tuh kan. Seminggu ya let's say 3 event lah 9 juta udah. Iya, iya. 9 kali 4 Tempat, berapa? iya. Oke. Hampir 40 juta, 36 juta. Iya. Kalah kan gaji orang kantoran. Sudah ini kan karena kerjanya hobi juga dan hatinya senang Senang. gitu Betul. ya. Dan traveling kemana-mana ya Yus poin ya? utamanya sih kalau saya sendiri lebih ke ya passion ya. Iya. Jadi kerjanya tuh enak banget. Iya, Udah iya. passion dan bisa dengerin musik. Nonton Cuman konser ya tiap hari. kadang kalau tadi kalau mungkin artisnya ngeselin atau kita udah susah-susah kerja, ternyata mungkin bandnya atau musisinya nggak bagus Nggak gitu bagus. kan, itu kan Iya. kadang juga ya gimana, Ya, karena kan Tapi mood ya, artis juga betul. dia juga capek juga lah, habis dari konser kemana terus kemana. Itu yang juga kita harus pahami Ya juga. dinamikanya lah. Iya. Iya. Oke, Yus, ya. Menarik Keren banget. Keren. Ini salah satu profesi yang di balik layar yang mungkin kita tidak banyak tahu ya. Iya. Kita datang ke suatu event atau satu konser, menikmati konser, kita singelong panjang ya kan. Dan ternyata proses untuk persiapan itu juga nggak mudah. Harus menaklukkan berbagai gedung yang kadang tidak bagus secara strukturnya untuk satu sound, dan persiapan juga bukan lagi 1-2 hari tapi berhari-hari, bahkan sampai seminggu hanya untuk memasang sound aja, istilah seperti itu, mulai dari tahap proses sampai GR. Dan Padahal satu event tuh paling berapa jam gitu ya? nah, Paling- paling 4 jam Kalau maksimal. Iya, 4 konser jam. 2 jam. Nah ya itu 2 jam. Hanya untuk Persiapannya 2 jam segitu. persiapannya panjang. Jadi pun kalau Anda ingin suatu apa ya, ngadakan suatu acara ya, jangan 3 hari lagi.
Itu IO-nya kerja keras. Show directornya itu udah kepalanya pusing, cemot-cemot. Dan Sound kadang berantem engineer-nya sama udah melambaikan tangan ke arah kamera. Enggak, akhirnya berantem dengan orang lightingnya, dengan orang soundnya. Saya kasihan loh show directornya itu. Itu ya, Entok kali ini kita ngobrolin suatu profesi yang menarik ya. Menarik sekali, Banget. ya banget. Hal yang baru buat saya, sama sekali baru, nggak kebayang. Jadi saya sering di event ketemu-ketemu, nggak akhirnya ya kayaknya menarik deh untuk diangkat. Audio engineering ini kan, audio engineer ini kan, atau sound engineering. Oke, itu ya Entok, thank you untuk proses apartemen. Kita duduk di sini, kita dengar kericik-kericik air di kolam renang ya, sambil ngobrol ya. Ini kalau dari sound engineer ini gimana ini? Suara ini Ya. Terapi telinga. Terapi telinga. Sambil mikir ini frekuensi berapa ya. Wah gitu ya. Tetap dihitung, Bang. Oke ya, Entok. Terima kasih. Thank you ya, Sudah Aries. mengikuti. Sukses terus. Terima kasih. Dan Yus, semoga ya. event jalan lagi ke depannya dengan Amin, lancarnya amin. lagi. Dan ternyata duitnya cukup gede. Dan semakin Anda berpengalaman juga, semakin gede pendapatan atau penghasilan dari Iya. Anda. Gitu ya, Bu Oke. Novi. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, serta komen dong. Supaya Mungkin mau apalagi profesi yang Iya. mau diangkat ya. Iya. Gitu sih. Oke. Oke ya, sampai jumpa lagi.